Jumpa lagi sobat Info, kembali di channel YouTube Info Milenial. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bersama sobat Info semua, kita akan coba membuat bonsai ya. Bonsai ini, tapi yang saya tanam justru batu karang ya. Nah, batu karang ini sebagaimana sering kita lihat bonsai, tanaman bonsai itu ada yang tumbuh di atas batu karang ya. Istilahnya kita membuat jenis bonsai yang konsep on the rock ya. Artinya kita mendesain pohon yang tumbuh di atas berbatu. Nah, jadi mungkin seperti seni panorama ya, panorama. Jadi ini kita ibaratkan sebagai sebuah bukit, kemudian akan ditumbuhi dengan beberapa jenis atau beberapa pohon ya. Nah, saya di sini sudah menyiapkan tanamannya, bahan bonsainya ini jenis simbur ya, sayang simbur mikro Vietnam ya. Nah ini kita lihat sudah ada bunganya. Jadi simbur mikro Vietnam yang jenis bunga warna ungu, ini cantik sekali bunganya. Nah ini bagaimana proses penyusunannya. Nah jadi kawan-kawan bisa ikuti seperti apa proses yang saya akan lakukan untuk menata pohon-pohon ini. Jadi pertama tentunya kita lihat karakter dari batu ini ya, batu ini sendiri sebagai miniatur bukit ya. Ini kita lihat ini seperti bukit karang yang tumbuh di yang berdiri kokoh di tepian pantai, katakan pantai. Nah, jadi nanti ini pot ini kita ibaratkan pantai, pesisir pantai. Nah, jadi nanti penampakan karangnya seperti ini. Nah, di mana kita akan meletakkan pohon-pohonnya. Nah, ini kita lihat ya, tentunya kita lihat juga alur akar, kemana arah akar nanti yang akan menuju ke bawah. Artinya nanti pohon kalau kita tanam di atas batu ini dia bisa bertahan hidup ya, bisa menembus ke media di bawahnya. Jadi kita lihat di sini sudah ada lubang-lubang yang secara alami ya, lubang ini. Nah ini akan kita tanami. Jadi pertama kayaknya di sini. Nah di sini ada lubang karang. Nah kemudian nanti di sini ini bisa, sepertinya bisa tiga pohon. Satu lagi di sini ya. Ini ada lubang. Jadi nanti pohon akan kuat mencengkeram di batu, jadi tidak akan roboh. Oke, kita langsung saja tanam pohonnya. Pertama mungkin yang kecil dulu ya, taruh sini. Oke, kita bongkar dulu. Ini medianya kita taruh saja sini karena masih bagus medianya. Ini kemarin tanamnya baru sekitar 3 bulanan kayaknya, jadi medianya masih bagus. Nah, untuk media tanam jenis sayang simbur mikro ini tergolong sangat mudah ya. Jadi kemarin itu hanya campuran tanah, humus, arang sekam sedikit dengan pupuk kandang sedikit.
Ini bekas cangkokan kemarin, ini kita bersihkan dulu. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan kombinasi bonsai dengan karang ya, dalam hal ini on the rock, untuk persoalan akar itu memang tidak begitu rumit dibandingkan dengan konsep bonsai formal tanpa menggunakan batu. Tapi juga kita tetap harus memikirkan nilai estetiknya, nilai seninya ya. Jadi ini akar nanti sebagian akan masuk ke dalam, kemudian nanti sebagian lagi dia akan mengarah ke luar. Keluar nanti dia menggantung begini akarnya. Ini saya belum melakukan pemangkasan akar, takutnya jangan sampai pohon ini stres. Jadi biarkan saja akar begini banyak, nanti dia akan terseleksi secara alami, sambil juga nanti setiap saat kita pantau ya. Nanti akan kita pilih beberapa akar yang bagus gerakannya ya. Nih, oke. Nah, nanti juga akan ditambahkan moss ya, moss atau yang ada mungkin arang sekam bisa ditambahkan, dibuatkan alur. Jadi mossnya ditempelkan di sini agar nanti akar ini mudah merambat dari atas ini menuju media tanam di bawah. Jadi nanti kesan alami natural dari akar ini bisa dapat. Nah, jadi akar kita tarik ya. Nah, begini. Jadi nanti dia masuk di sela-sela batu. Nah, sehingga nanti ada penampakan akar-akar kokoh yang turun ke bawah. Seperti ini ya. Nanti kalau sudah besar akarnya ini akan sangat bagus sekali, unik ya. Gacu. Kita siapkan dulu kawatnya untuk pengikatnya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Jadi ini akar jangan langsung dipangkas ya, karena tipe perakaran sayang simbur ini untuk posisi dia tanpa media seperti ini kita belum tahu ketahanannya seperti apa. Tapi paling tidak kita teduhkan nanti ya, setelah penanaman ini selesai kita teduhkan dulu, jangan sampai kering. Atau nanti sebentar kita tambahkan moss ini untuk menutupi akarnya. Kemudian yang berikutnya kita tanam di sini ya.
Jadi untuk di awal ini akarnya saya belum melakukan seleksi, jadi pasang saja dulu, yang penting tumbuh dulu, nanti baru kita seleksi secara bertahap akarnya, sambil kita arahkan ya alur-alurnya nanti. Ini kita ikat sedikit. Kita kunci agar tidak goyang ya. Nah, jadi sudah seperti ini, kita pasangkan dulu mos. Mos yang paling bagus sebenarnya menggunakan ini ya, akar kadaka ya, kadaka namanya, atau pakis apa, jenis paku-pakuan yang biasa tumbuh liar di hutan. Jadi ini bagus untuk menentukan alur akar. Jadi akar nanti dia akan mengikuti alur mos ini, jadi tidak akan tumbuh secara acak. Nah, jadi akar ini akan berkembang sesuai dengan kemauan kita. Dimana kita pasang mos ini, jadi akar dia akan mengikuti alur ini. Nah, nanti setelah jadi ini bonsai, ini bagus sekali, nanti akarnya ada menjilang di sini. Jadi kesan mencengkram, kokoh mencengkram bukit ini akan terlihat ya. Ini saya menggunakan arang skam yang dibasahi. Jadi fungsinya mos ini hanya menutupi bagian alur-alur yang akan kita inginkan untuk dilalui akar ya. Jadi ini kenapa saya tidak tutup mos, karena di bagian sini saya tidak harapkan ada akar turun, tapi di sini nanti di sini kemudian masuk dari dalam tadi. Jadi ini akar yang dari pohon di belakang, dia akan masuk di sini bagian. Nah, untuk menjaga agar mos ini tidak tidak erosi pada saat penyiraman ya, tidak turun. Nah, ini kenapa saya sarankan tadi menggunakan akar kadaka, karena akar kadaka itu kan tidak mungkin dia erosi. Kalau ini pasti erosi. Nah, tetap masih bisa kita akali. Ini sebentar nanti akan dibungkus menggunakan plastik ya, plastik. Jadi sehingga mencegah erosi media ini ya. Karena belum sempat cari mos, jadi
kita manfaatkan yang ada. Jadi kalau kawan-kawan tidak ada moss di tempatnya, boleh menggunakan karang sekam seperti ini. Tinggal nanti dibungkus, dililit menggunakan plastik. Jadi di belakangnya seperti itu juga. Bagian yang ingin kita aliran akar ini ada, kita harus pasangkan moss. Jadi di bagian sini nanti akan ada akar dari pohon yang di atas ini, nanti mengalir akar di sini. Jadi kalau sudah jadi ini bonsai, kesan mencengkram bukit karangnya ini dapat ya. Jadi pohon-pohon ini tumbuh dengan kokoh mencengkram karang. Atau istilah bonsainya ini yang dikatakan dinamakan penjing ya, kombinasi panorama dengan bonsai. Kata dasarnya penzai ya, penzai. Penyebutannya jadi penjing. Nah, ini saya menempatkan moss tidak seluruh bagian batu karang ya, karena di sini tidak mungkin dilalui akar. Kalau di sini dilalui akar, ini kurang bagus. Jadi nanti akar dia akan keluar dari lubang ini ke sini. Nah, kalau seandainya tidak dipasangkan moss bagaimana? Untuk jenis perakaran seng simbur tidak sama dengan jenis ficus ya. Jenis ficus, kalau jenis ficus mungkin penambahan moss sedikit saja, akar itu biasanya dia mengalir melalui lekukan karang itu dengan sendirinya, karena jenis perakaran ficus memang dia mampu merambat di ruang terbuka, atau istilahnya dia mempunyai akar nafas ya, akar nafas atau akar gantung. Tapi berbeda dengan jenis tanaman lain. Selain ficus itu tidak mempunyai akar nafas atau akar gantung, jadi pertumbuhan akar harus kita bantu dengan tutup dengan moss, karena akar ini akan bisa tumbuh hanya melalui media rambat ini. Kalau enggak, nanti enggak akan ada akar ke sini. Kita tambahkan media lagi sampai terisi rata ya. Oke, untuk sementara pengurangan cabang jadi untuk pengarahan cabang hari ini pengawatan belum kita lakukan ya. Kita menunggu dulu akarnya nanti mencengkram dengan kuat, baru selanjutnya nanti proses pengawatan cabang, pengarahan cabang. Paling di awal ini kita lakukan pengurangan saja cabang, sedikit cabang, untuk mengurangi penguapannya. Jadi karena tadi akar masih terganggu, kita masih mengarahkan akarnya, jadi kita kurangi juga percabangannya sedikit agar tanaman tidak begitu stres.
Oke, untuk sementara nah kita seperti ini dulu, belum ada pengarahan cabang ya. Nanti juga tentu titik tumbuhnya ini nanti bukan di sini. Kalau untuk selanjutnya pengarahan percabangannya nanti dia akan di sini. Sini dia mengarah ke sini, kemudian sebagian ke depan, kemudian juga ini nanti sebagian dia mengarah ke sini. Yang penting tumbuh dulu. Nah, intinya tumbuh dulu ini pohon, akarnya bisa berkembang dengan baik. Nanti biarkan dulu rimbun. Nanti setelah akarnya bagus, sudah mencapai media di bawah, nanti kita lakukan seleksi akar sekaligus nanti penataan cabang ya. Jadi kawan-kawan ikuti terus channel YouTube Milenial, nanti akan kita update perkembangannya ini pohon seperti apa nanti. Konsep selanjutnya ya. Kalau di awal ini mungkin belum terlalu menarik kelihatannya, tapi seperti inilah konsep awal kalau kita membuat bonsai dengan konsep panorama atau pancing ya. Jadi kombinasikan karang, kemudian kita tentukan titik-titik pohon di mana pohon akan tumbuh. Selanjutnya kita program kemana harusnya akar dia tumbuh, jadi dengan memasangkan moss seperti ini. Nah, jadi tadi saya sudah bahas juga moss boleh menggunakan sekam bakar, akar kadaka dan lain sebagainya ya. Yang penting jangan semua karang ini terbungkus dengan moss, karena kalau semua karang ini terbungkus dengan moss nanti akarnya tidak tumbuh sesuai arahan keinginan kita gitu ya. Nah, jadi demikian dulu kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tentunya yang baru mampir di channel ini aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari channel YouTube Milenial. Oke, demikian, semangat berinvestasi pohon dan salam Inbox.